Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad dari kelas 5B. Saya ingin menjelaskan tentang sistem hewan ruminansia. Kali ini saya ingin membahas tentang hewan sapi. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui dua fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu mengeluarkan makanan yang dikunyah tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Ini adalah urutan proses pencernaan pada hewan sapi. Rongga mulut atau dikenal dengan cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan rahang hewan ruminansia. Hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Esofagus atau dikenal dengan kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Lambung terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Rumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu mengurangi makanan. Retikulum berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau dikenal dengan bolus. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Omasum berfungsi sebagai membantu proses menghaluskan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Obamasum berfungsi sebagai mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan
ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.